Rekam. Sama kamera kamu error apa gimana? Memang Udah pernah dicoba sebelumnya? udah Udah pernah di ini pernah di reset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Lukman dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya dan juga Kak Mutmainah dari grup 1 ingin mempresentasikan hasil resume dari bab 2 buku evaluasi bisnis teknologi informasi, yaitu teori-teori seputar nilai TI. Baik, Baik. Boleh Kak? Baik, terkait dengan ini adalah outline dari teori-teori yang akan kami presentasikan. Yang pertama terkait dengan teori resource based view, di sini consist of sumber daya TI, kapabilitas perusahaan, kompetensi inti perusahaan, dan kinerja perusahaan. Next. Nah, yang pertama adalah tentang sumber daya TI. Nah, sumber daya TI ini terdiri dari 3 variabel berikut. Yang pertama itu adalah infrastruktur, di mana infrastruktur di sini termasuk infrastruktur fisik sebagai aset TI dan infrastruktur yang terintegrasi. Lalu yang kedua adalah sumber daya manusia SDM TI, di mana SDM TI ini meliputi keterampilan teknis dan manajerial, di mana keterampilan manajerial ini bersifat implisit atau tacit yang tidak bisa dikodifikasi. Nah, selanjutnya ada IT Enable Intangibles. Sesuai dengan kategori, TI dapat membawa perbaikan layanan pelanggan, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki respon pasar, dan hubungan lebih baik antara pembeli dan pemasok. Next. Selanjutnya adalah kapabilitas perusahaan. Nah, ada perbedaan antara sumber daya dan kapabilitas, yakni jika sumber daya adalah atribut-atribut modal keuangan dasar perusahaan, fisik, individu, dan organisasi, sementara kapabilitas adalah atribut-atribut sebuah perusahaan yang memungkinkan untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya perusahaan tersebut dalam penerapan strategi bisnis yang ada. Selanjutnya, kompetensi inti perusahaan. Kompetensi inti ini berkaitan dengan harmonisasi jalur-jalur utama teknologi, kerja organisasi, dan delivery nilai. Nah, kompetensi inti ini membutuhkan communications, keterlibatan, dan loyalitas mendalam untuk bekerja lintas batas organisasi. Jadi, dan selain itu ada 3 kompetensi inti dalam perusahaan. Yang pertama itu adalah kompetensi inti untuk mendukung perusahaan dengan akses potensial terhadap pasar. Yang kedua, kompetensi inti untuk menciptakan kontribusi yang berarti terhadap manfaat yang dipersepsi pelanggan dari produk akhirnya. Dan yang terakhir adalah kompetensi inti yang harus sulit ditiru oleh kompetitor. Next. Next, please. Oke, Fauzan, next. Oke. Selanjutnya, kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah pencapaian target-target yang harus direncanakan guna mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis. Dalam hal ini, sejumlah variabel untuk mengukur kinerja perusahaan terkait dampak TI terhadap kinerja perusahaan sebagai berikut. Bisa dari segi profitabilitasnya, efektivitas, dan total amount of value. Baik, selanjutnya. Silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya ada structural equation modeling, yaitu merupakan alat pemodelan statistik yang dapat mengarahkan peneliti untuk mempelajari hubungan kompleks antar variabel, yang dengannya variabel hipotesis atau tidak teramati dapat dibangun nantinya. Nah, menggunakan SM ini dapat juga melibatkan evaluasi model seperti model pengukuran dan model jalur atau struktural. Nah, ini di sini ada teori partial adjustment valuation atau PAV, yaitu
yang biasa disingkat PAF ini adalah teori yang diperkenalkan oleh Nerlov pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh para ahli hingga saat ini. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan output yang keluar pada suatu proses umumnya tidak persis sama dengan perubahan output yang diinginkan. Perubahan yang terjadi dapat diukur dengan periode waktu yang kemudian akan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Untuk perubahan nyata dan perubahan yang diinginkan, ini dipahami bahwa harus ada koefisien yang menjembatani hubungan antara dua perubahan yang disebut SOA konstan. Nah, selain itu juga jika ditulis dalam rumus matematika, teorinya dapat seperti ini, dilihat di bawah rumus yang ini. Selanjutnya terlihat bahwa di sini YT adalah output real dari unit proses produksi, misalnya perusahaan. Selanjutnya YT-1 tersebut adalah output real dari unit produksi yang setara dalam waktu T-1. Lalu YT pangkat ini adalah output yang diinginkan dari unit proses produksi dalam waktu T. Sedangkan ini adalah untuk koefisien yang menggambarkan konstanta SOA. Masih dalam teori PAF, dalam proses estimasi, kesalahan acak model lama yang disimbolkan dengan ini perlu dipertimbangkan untuk melengkapi rumusnya. Dengan demikian persamaannya bisa dilihat seperti ini. Nah, lalu itu Epsilon adalah loh itu ya. ya, Epsilon T. oke, Pak. Sedangkan ini epsilon T ini merupakan kesalahan konvensional. Tampak bahwa output real akan setara dengan rata-rata setimbang dari output yang diinginkan saat ini. Lalu dengan bobot ini lebih lanjut, Lin dan Ko mengemukakan bahwa ini dapat pada persamaan 1 dan 2 dapat bervariasi dan dinamis. Oleh karena itu, ini dapat diubah menjadi ini ya, Q T. Sedangkan T mewakili fluktuasi waktu. Skema ini bertujuan untuk memberikan arti lebih dari U ini, misalkan U dinamis mewakili perilaku SOA dalam menghubungkan perubahan output nyata dengan perubahan yang diinginkan. Atau dengan kata lain, kedua perubahan output ini memahami sifat dinamis. Selanjutnya, skema tersebut juga memperlihatkan makna lain dari negara untuk dieksplorasi lebih lanjut. Lalu Linanko juga menyarankan bahwa ini pada persamaan 1 dan 2 tadi dapat berupa variabel dan bersifat dinamis. Sehingga dapat berubah menjadi T, di mana T memperlihatkan fluktuasi. Ya, T, di mana T memperlihatkan fluktuasi dalam waktu akibat sifat dinamisnya tersebut. Sedangkan konstanta mu ini mewakili kondisi statis. Lalu rumusnya bisa dapat berubah menjadi seperti ini. Dan keterangan seperti ini, lalu ini maksudnya rumus yang ini mewakili sebuah speed of adjustment dinamis yang mengakomodasi variabel guna memperlihatkan fluktuasi yang akan terjadi pada output akibat pengaruh dari variabel tersebut. Selanjutnya ini persamaan selanjutnya juga dapat berubah seperti ini. Pada dasarnya fungsi produksi dari persamaan 3 yaitu dapat disubstitusikan dengan berbagai fungsi produksi seperti Cobb-Douglas atau CD, Box, Tidwell, dan sebagainya. Lalu studi dapat memilih semua atau beberapa dari mereka sebagai objek uji. Oleh karena itu, penelitian ini hanya mengeksplorasi fungsi produksi Cobb-Douglas atau CD tadi untuk mensubstitusikan fungsi ini pada persamaan 3. Sedangkan persamaan Cobb-Douglas seperti pada persamaan 6 di bawah ini. Nah, persamaan 6 ini menyajikan fungsi Cobb-Douglas dengan XT yang terdiri dari faktor-faktor produksi KT, LT, dan juga IT, yaitu KT adalah modal reguler, LT adalah biaya tenaga kerja reguler, dan IT adalah IT modal dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, persamaan 6 ini memperhitungkan penyertaan TI modal.
Selanjutnya, sedangkan fungsi COP12 tadi jika tanpa kehadirannya adalah sebagai berikut. Di persamaan ketujuh, Kehadiran apanya itu? kenapa Pak? Kehadiran nyah itu apa maksudnya? Kehadirannya. Ya, nyahnya itu apa maksudnya? Eh, ini Pak, tadi belum dibaca. Lalu pembenaran persamaan ketujuh ini setara dengan persamaan keenam. Selain hanya ketiadaan itu, sedangkan persamaan 4 SOA dapat juga dituliskan seperti pada persamaan 8, yaitu seperti ini. Dan yaitu di sini mu T ini adalah SOA dinamis, sedangkan ST adalah faktor yang dapat memanipulasi dinamika mu T sesuai dengan waktu yang berubah-ubah. Lalu itu juga dapat diindikasikan sebagai varian antara variabel nyata dan yang dapat diestimasi dari perusahaan. Peneliti memberikan sejumlah ukuran untuk mengisi faktor tersebut dengan berbagai variabel ST, misalnya dengan ROE. Nah, selain itu, jika persamaan 6 dan 8 disubstitusikan komponen-komponen persamaan dari persamaan 5 tadi, maka akan dihasilkan persamaan 9 yang disederhanakan menjadi persamaan 9A. Ini yang 9, ini 9A. Nah, persamaan tersebut adalah fungsi produksi 3 faktor, yaitu KT, LT, dan IT tadi. Tampak bahwa persamaan di atas analog dengan persamaan 5. Hanya saja fungsi produksinya, yaitu fungsi XT ini, telah digantikan oleh fungsi COP12 dan SOA mu T diganti dengan persamaan 8. Pembenaran variabel dan parameter persamaan setara dengan persamaan sebelumnya yang menggantikan. Lalu sedangkan untuk fungsi 2 faktor persamaan menjadi persamaan 10. Disederhanakan menjadi persamaan 10A. Pembenaran persamaan ini mirip dengan persamaan 9 tadi, kecuali tidak adanya itu. Selain itu, persamaan 9 dan persamaan 10 merupakan persamaan nonlinear. Penyelesaiannya juga harus mengeksploitasi aplikasi nonlinear. Lalu di sini terdapat estimasi speed of adjustment, faktor dinamis dan statis. Estimasi persamaan 9 dan 10 tadi menghasilkan sejumlah parameter yang belum diketahui oleh karenanya speed of adjustment dinamis dapat diestimasi untuk menaksir dinamika mu tadi. Jika diasumsikan nilai Y ini diestimasi sebagai Y aksen I mungkin, maka average of speed of adjustment atau ASA akan muncul persamaan seperti ini. Dalam hal ini, Idante menyasar kategori perusahaan dan periode waktu. Metode ini memungkinkan mendalami tingkat dinamika, speed of adjustment, dan disparitas nilai antar model-model 3 faktor dan 2 faktor. Lalu ada pengukuran performance measure dalam rangka mengevaluasi perubahan kinerja perusahaan akibat belanja TI. Dan kau di sini mengusulkan performance measure atau PM dari speed of adjustment dinamis dan statis untuk mengevaluasi perubahan kinerja suatu unit proses yang diuji. Nah, pengukuran ini mewujudkan dalam persamaan seperti ini. Lalu untuk mengestimasi ini, maka kedua parameter tersebut harus diubah menjadi tersebut. Di sini PVIT adalah performance value dari unit proses atau suatu perusahaan. Lalu jika dirata-ratakan, persamaannya akan menjadi seperti ini. Kedua persamaan ini 13 dan 14 menghasilkan keluaran berupa satuan mata uang, walaupun lazimnya lebih banyak tampil dalam sebuah rasio indeks. Lalu PVIT ini harus dibagi dengan output real sebagai ganti dari suatu divisor supaya menjadi sebuah indeks performance ratio. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini pada persamaan 15. Dan jika diratakan akan menjadi seperti
persamaan di 2.16. Nah, menggunakan metode ini adalah masuk akal untuk mempertimbangkan perbandingan nilai antara keberadaan TI dan ketidakannya dalam suatu struktur belanja modal perusahaan. Dengan kata lain, model nilai TI menggunakan mengantarkan pada studi yang dapat mendalami TI tersebut. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan Kak Mutmainah. Selanjutnya, jika ada pertanyaan atau diskusi, boleh